Selamat pagi, saya Windy Veronica Boru Ginting, NPM 2011010101. Saya berasal dari kelas TIP 2001. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS saya yang bertopik penjadwalan. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencangkup kegiatan pengalokasian, fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Tujuan dari penjadwalan tersebut ialah meminimalkan waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisiensi dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Selanjutnya, di sini ada tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Selanjutnya, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan ini menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang terakhir adalah penjadwalan jangka panjang, long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan ini untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Kriteria penjadwalan ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah adil atau fairness. Di dalam adil ini, proses-proses yang dilakukan adalah sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses, sehingga tidak mengalami kekurangan waktu. Dan yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi atau disebut efisiensi. Efisiensi ini adalah pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Dan yang terakhir adalah waktu tanggap. Waktu tanggap atau response time. Response time ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu sistem interaktif. Sistem interaktif ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari satu karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Dan yang kedua, sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata ini didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi atau disebut event response time. Dan yang ketiga adalah turnaround time. Turnaround time ini adalah waktu yang dihabiskan dari satu program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Dan yang terakhir adalah throughput. Throughput ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan ini terbagi dalam 2 bagian. Dan yang pertama ialah penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Proses diberi jatah waktu oleh proses
dan proses tidak dapat diambil alih oleh proses lainnya sampai proses itu selesai. Dan yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Penjadwalan ini adalah proses diberi jatah waktu oleh proses pemroses dan pemroses dapat diambil alih proses lain. Sehingga proses disebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Baik, selanjutnya adalah algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan ini juga terbagi dalam dua pembagian, yaitu non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif ini terbagi dalam FIFO atau first in first out atau FCFS, first come first serve. Ada juga SJF, source job first, dan HRN, Hinghurst Patient Next, dan yang terakhir adalah MFQ, multiple feedback quiz. Dan di bagian primitif yaitu RR, round robin, SRF, sorters remaining first, PS priority scheduling, GS Gerson scheduling. Baik, cukup sekian dari persentase saya. Apabila ada salah kata dari pembahasan saya sebelumnya atau ada salah dari materi penyampaian saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.